Victoria, kami juga baru KKR di beberapa tempat lainnya. Yang terakhir kali di Bengkulu, juga di Sumatera Utara, di satu daerah yang namanya Sibolga. Sebelum itu Tuhan membawa kami ke Papua, ke Ambon, juga ke Kendari, Makassar, Banjarmasin. Dan di mana Injil diberitakan, selalu terjadi mujizat Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sama bekerja di Bengkulu, di Sibolga, atau di mana saja pada waktu kemarin hari, adalah Tuhan yang sama pada malam ini bekerja di Manado. Kalau mereka ditolong Tuhan, kalau ibu muda ditolong Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan kita menurut rupa kita. Tuhan melihat jauh pada hati kita. Kalau mereka dijamah Tuhan, hari ini pun kita semuanya dijamah oleh Tuhan. Immanuel adalah satu kata yang sangat berkuasa. Karena artinya Tuhan beserta kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan kuasanya tidak terbatas. Dia dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang mati bagi kita. Saudaraku, jangankan mati bagi saya, untuk menolong saya pun tidak banyak orang mau. Tapi ada satu orang, dia bukan hanya mau menolong saudara, dia sudah mati bagi saudara. 2000 tahun yang lalu semua dosa kita sudah ditanggungnya. Dia menderita supaya saya dan saudara tidak perlu menderita lagi. Itulah Tuhan Immanuel. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasihnya tidak terbatas. Pada malam ini dua ada harapan kami. Saudara betul-betul memiliki Immanuel. Memiliki Tuhan dengan kuasa yang tidak terbatas, dengan kasih yang tidak terbatas di dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena hidup ini tidak selamanya semuanya baik. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, persoalan masih bisa datang, penyakit masih bisa menyerang, hal-hal yang buruk yang tidak dapat kita mengerti masih dapat terjadi bagi kita. Tapi kalau kita lupa akan Immanuel, itu dapat membuat kita lumpuh, membuat kita menyerah, membuat kita putus asa. Namun bila malam ini perkataan Immanuel hidup di dalam hati kita, maka apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun yang terjadi, saudara tahu Tuhan saudara jauh lebih besar daripada semuanya itu. Dan dia sudah berjanji dalam firman-Nya dalam buku Ibrani 13, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dimanapun saudara berada, pagi hari, siang hari, malam hari, pada waktu saudara sehat, pada waktu saudara sakit, pada waktu saudara berhasil, pada waktu saudara gagal, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sebabnya kita bisa tenang di dalam Dia, di dalam hadirat-Nya, di dalam roh-Nya, di dalam firman-Nya. Saudaraku, hidupkan perkataan Immanuel ini di dalam hati kita. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semuanya. Dan firman-Nya berkata, Roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, sebentar lagi 2019 akan berakhir, 2020 akan datang, 2021, 2022 dan seterusnya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara dapat menang menghadapi hidup ini, bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan Yesus bersama dengan saudara. Pada waktu Bapak Munte, ayah saya masih hidup, beliau sering memberikan ilustrasi atau kisah ini mengenai semut dan gajah yang bersahabat karib. Kemanapun gajah pergi, semut ikut bersama-sama dengan dia. Semut biasanya duduk di telinganya yang besar. Pada suatu kali ketika mereka sedang berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan. Lalu semut berkata kepada gajah, "Jah, ayo kita seberangi jembatan ini. Kita goyangkan." Gajah berkata, "Oke pun, mari kita seberangi dan kita goyangkan." Maka mulailah gajah melangkah dengan kakinya yang besar. Dia melangkah, jembatan itu goyang. Dia melangkah lagi, jembatan itu terus goyang. Dia melangkah terus sampailah mereka ke seberang. Saudara tahu apa kata semut? "Tengok Jah, berhasil kita. Kita telah menyeberangi jembatan ini dan menggoyangkannya." Saudaraku, kalau dipikir-pikir, si semut gak ada andilnya. Dia cuma dalam tanda kutip menumpang di telinga gajah. Tak ada dayanya menggoyangkan jembatan itu. Dan kalau dia mencoba menyeberangi dengan kekuatannya, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena tubuhnya yang kecil, tidak tahu, mungkin setahun baru bisa menyeberangi jembatan itu. Tapi karena dia menumpang di telinga gajah,
Karena dia bersama-sama dengan gajah. Dalam sekejap saja jembatan itu dapat diseberangi. Demikianlah hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada jembatan-jembatan yang harus kita seberangi, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, penyakit-penyakit yang harus kita perangi, kesedihan-kesedihan yang harus kita kalahkan. Dengan kekuatan sendiri seperti semut akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin tidak berhasil. Tapi bila bersama Allah Immanuel, saudaraku, kita akan menang menghadapinya. Sebab malam ini pastikan saudara betul-betul kenal Tuhan Yesus. Tidak kenal-kenal presiden seperti kata Ibu Munti, tetapi betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari firman Ibu Munti bahwasanya dari Yohanes 1 ayat 1, Allah dan firman-Nya adalah satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Allah Immanuel bersama dengan kita, itu berarti kita juga harus memiliki firman di dalam hati kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman kita datang, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita suka mendengarkan firman, belajar firman, memastikan ada firman Tuhan, juga Immanuel di dalam hidup kita. Maka iman kita yang timbul, yang tumbuh dari firman Tuhan tersebut akan menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kehidupan kita. Oh, setan akan suka supaya kita jangan lagi mengingat firman, apalagi mengucapkan firman. Kalau boleh kita hanya mengingat firman dan mengucapkan firman sekali setahun, hari Natal. Maksimal 2 kali setahun, Natal dan Paskah. Kenapa? Karena setan tahu firman Tuhan sangat berkuasa. Sebagaimana Tuhan Yesus sangat berkuasa, firman-Nya juga sangat berkuasa. Karena tidak ada yang mustahil kepada kita yang percaya kepada firman-Nya. Sebabnya malam ini, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Victoria, izinkan iman saudara tumbuh. Lalu saudara betul-betul ucapkan terus-menerus firman Tuhan. Ucapkan iman saudara, tindakan iman saudara, dan jangan menyerah apapun kata setan. Setan akan mencoba menipu saudara, berkata, kau bilang kau sembuh, lihatlah masih terasa sakit kan? Kau bilang kau diberkati, lihatlah belum juga dapat pekerjaan, kau masih berhutang. Kau bilang ini dan itu bisa dipulihkan, lihat masalahmu masih di situ. Sudah, berhenti saja berdoa, berhenti saja baca firman, berhenti beribadah hari Minggu, berhenti mengucapkan perkataan benar. Seperti mantra-mantra kau buat tidak juga berhasil. Jangan dengarkan tipu daya setan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakannya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gemakan, ucapkan, deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada waktu saudara mengucapkan dengan iman, Allah Immanuel ada untuk membackup ucapan saudara. Dia tidak berlambat-lambat menggenapi janjinya. Di dalam buku Markus 11 ayat 12 sampai 14 dikisahkan suatu hari pada waktu itu Yesus masih hidup di dunia ini, dan dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ketika dia melewati satu tempat, dia melihat di situ ada pohon ara. Lalu Yesus mengamati pohon ara itu, kalau dia bisa mendapatkan buahnya. Tapi rupanya gak ada buahnya, karena memang belum musim buah ara. Lalu apa kata Tuhan? Apa firman Tuhan? Apa ucapan Tuhan? Tuhan berkata, jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi kalau saudara baca baik-baik Markus 11, apakah yang terjadi? Kelihatannya, perhatikan baik-baik, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Setelah Tuhan mengucapkan hal itu, pohonnya masih tegak berdiri, masih hijau, masih tumbuh subur. Kelihatannya firman Yesus, ucapan Yesus sia-sia. Tetapi ucapan firman tidak pernah sia-sia. Firman dan Tuhan adalah satu, sama-sama berkuasa. Saudara baca terus dalam Markus 11 sampai pada ayat yang ke-20, keesokan harinya. Jadi ada proses waktu di tengah-tengahnya. Tuhan Yesus berjalan lagi dengan murid-muridnya ke
ke tempat yang sama. Dan kali ini apakah kata muridnya? Guru, lihat, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Demikian juga saya dan saudara, prinsip yang sama masih berlaku. Kalau pada malam ini saudara dengan iman mengucapkan firman Tuhan, sesuatu pasti sudah terjadi. Amin. Mata badani mungkin tidak bisa melihatnya langsung, orang-orang pun tidak bisa melihatnya. Sama seperti itu ketika Tuhan Yesus berkata, jangan ada orang makan buah pun sampai selama-lamanya. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi siapa tahu jauh di dalam tanah akar-akarnya mulai mengering. Membutuhkan 24 jam kemudian baru nampak sampai ke atas. Saudara juga demikian. Ada kalanya mujizat saudara terjadi dengan instan. Saudara berdoa langsung dijawab, puji Tuhan untuk itu. Sama seperti perempuan yang sakit 12 tahun, sudah menderita 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dia bukan tidak berusaha, dia berusaha berobat ke tabib, tapi Alkitab mengatakan tidak ada gunanya. Keadaannya makin buruk, justru uangnya habis, hartanya ludes. Tetapi kemudian dia mendengar berita tentang Yesus. Artinya dia mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Imannya tumbuh, ucapannya berubah. Dia mulai berkata, asal ku jamah cuma Yesus, aku akan sembuh. Lalu dia bertindak. Apakah dia sudah sembuh? Belum. Dia masih sakit, dia masih lemah. Tapi dia menindakkan imannya. Dia pergi mencari Yesus. Dia bukan tinggal di rumah dan berkata, oh Yesus Maha Tahu. Kalau dia mau menyembuhkan aku, dia singgah ke rumah. Tidak, dia bertindak. Kita pun perlu demikian. Pada waktu kita bertindak, Allah Immanuel juga bertindak. Lalu waktu dia jamah coba Yesus, Alkitab mengatakan dalam Markus 5, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi di dalam kisah Tuhan Yesus tadi, 24 jam kemudian, keesokan harinya, barulah pohon ara itu mati. Saya dan saudara tidak bisa menentukan kapan waktu terbaik mujizat kita. Yang perlu bagian kita adalah tetap beriman. Tidak pernah menyerah. Karena kita tahu, di dalam semua proses itu, tidak apa-apa, Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Maukah saudara tetap beriman pada malam ini?